Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Meski belum jelas waktunya dan belum tentu juga terjadi, kajian BMKG yang menunjukkan adanya potensi gempa bumi besar dan tsunami di pesisir pantai selatan Jawa Timur belakangan menimbulkan kegaduhan. Bagaimana semestinya masyarakat merespons kajian ilmiah dari BMKG tersebut? Sudah bersama kami Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Ibu Dwi Korita. Sylvia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana seharusnya warga di pesisir pantai selatan Jawa Timur menyikapi potensi gempa dan tsunami di wilayahnya? Pertama, perlu pemahaman bahwa itu adalah suatu kajian, bukan prediksi. Artinya belum tentu terjadi. Tetapi kenapa kami lakukan? Karena untuk kepentingan mitigasi berjaga-jaga dengan kondisi terburuk. Kenapa yang dipilih kondisi terburuk? Kalau kondisi terburuk itu sudah disiapkan, sudah dilatihkan, dan fasilitasnya sudah disiapkan, insya Allah itu tidak terjadi, yang terjadi lebih ringan. Nah, kalau yang buruk sudah terampil, insya Allah yang ringan itu menjadi mudah. Sehingga yang terselamatkan menjadi lebih banyak. Jadi poinnya di sana jangan dimaknai sebagai kepastian. Tidak sama sekali. Belum tentu terjadi. Hanya untuk berlatih seperti itu, bersiap. Baik, warga tidak boleh panik ya Bu, tapi kan juga tidak boleh lengah dan menganggap enteng kajian ilmiah potensi gempa dan tsunami ini. Nah, apa antisipasi yang perlu dilakukan warga secara tepat dan bijak? Boleh dijawab nanti, Ibu Dwi Korita. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Time News akan kembali saat lagi. Anda kembali bersama kami di Prime Time News, pemirsa. Masih bersama dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Ibu, tadi Anda mengatakan bahwa hasil kajian ilmiah ini belum tentu terjadi. Tapi meskipun demikian, kita juga tidak boleh menganggap enteng hasil dari kajian yang dilakukan oleh pakar tersebut. Nah, apa antisipasi yang perlu dilakukan oleh warga dan juga kepala daerah di wilayah yang menunjukkan adanya potensi gempa dan tsunami? Jadi kami sudah berkoordinasi dengan mulai dari gubernur sampai bupati, wali kota. Yang perlu dilakukan pertama adalah menyiapkan masyarakatnya untuk lebih rutin melakukan latihan evakuasi. Karena pemerintah daerah sudah menyiapkan jalur-jalur evakuasi. Itu sudah ada. Nah, jadi mohon sambil berjemur ini ya, untuk pencegahan COVID, sambil berjemur itu latihan jogging lah, mengikuti menyusur jalur evakuasi. Kan sudah ada perhitungannya, harus berapa menit. Nah, ini dilatih. Nah, kemudian juga mohon dipelihara. Jalur-jalur evakuasi ini kami amati di lapangan, sudah ada beberapa yang rambu-rambunya itu hilang. Tidak ada. Nah, nanti bingung kalau ada tsunami evakuasinya lewat mana. Nah, itu mohon dipelihara dan dibuat dengan material yang tidak mudah korosif. Ada cukup banyak yang rusak korosif karena laut ya. Kemudian juga pemerintah daerah ini sudah menurut kami sudah bagus, sudah siap. Tetapi ternyata di jalur evakuasi itu sarana prasarananya masih perlu diperkuat. Antara lain masih harus melewati sungai dan tidak ada jembatannya. Nah, ini jembatan-jembatan itu perlu disiapkan dan tempat evakuasinya masih ada yang sangat jauh. Sehingga dalam waktu sekian menit belum tentu sampai. Berarti perlu menyiapkan tempat evakuasi sementara. Nah, minimal itu. Ya, dan kalau yang sudah disiapkan ada peta evakuasi, mohon jangan dirusak, jangan ditutup, jangan tertutup. Jadi ada jalur evakuasi yang rambunya tertutup. Nah, ini mohon semuanya kepentingan bersama dijaga. Demikian. Baik, Ibu Dwi, sebetulnya tadi kan Ibu katakan bahwa kepala daerah harus rutin ya mengevakuasi dan melakukan simulasi-simulasi bagaimana upaya evakuasi. Nah, sebetulnya seberapa rutin sih
proses simulasi itu harus dilakukan dan apakah dari BMKG itu membuatkan semacam SOP atau checklist apa saja yang harus disiapkan oleh kepala daerah untuk mengantisipasi gempa dan tsunami di wilayah pesisir Jawa Timur ini? Benar sekali, kami melakukan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami. Antara lain ini sudah beberapa kali dilakukan, dan di situ ada panduan apa yang harus disiapkan. Itu kami bimbing ya. Namun seterusnya mohon ditindaklanjuti seperti itu. Seberapa rutin? Kalau tes sirine tsunami itu setiap tanggal 26, setiap bulan. Kenapa tidak bersamaan dengan tes sirine setiap bulan berlatih seperti itu? Saat ini yang rutin itu baru tes sirine, tapi latihan evakuasinya tidak rutin. Tapi sebetulnya secara mandiri itu bisa setiap olahraga, setiap minggu itu bisa dilakukan. Karena yang penting keterampilan. Kalau terampil menjadi tidak panik dan akan lebih cekatan untuk menyelamatkan diri sendiri atau menolong saudara ataupun tetangga. Seperti itu. Oke. Baik, oke, terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG atas informasinya. Mudah-mudahan informasi ini bisa disikapi dengan bijak baik oleh kepala daerah maupun oleh masyarakat ya. Terima kasih.